Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Nikmat Rahmatullah dengan NIM E1R021021. Yang kedua Iza Pratama dengan NIM E1R021071. Dan yang ketiga Emriki Zikrullah dengan NIM E1R021081. Yang keempat Naufal Dapa Al-Amin dengan NIM E1R021086. Dan yang terakhir Zulhijri dengan NIM E1R021115. Pada video kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait hasil diskusi kami terkait tugas bersama diferensial, yang dimana kami dari kelompok 2 mengambil judul analisis dinamik proyektil dengan hambatan udara menggunakan persamaan diferensial orde 2. Kita lanjutkan untuk selanjutnya, di mana materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dinamika proyektil. Proyektil adalah benda yang diluncurkan ke udara dengan lintasan tertentu, seperti peluru, bola, atau objek lainnya yang dipengaruhi oleh gravitasi. Di sini kami mengambil contoh dalam olahraga seperti sepak bola atau basket. Hambatan udara dapat memengaruhi jarak dan lintasan bola. Misalnya, pemain sepak bola yang menendang bola ke gawang harus memperkirakan gaya gravitasi dan hambatan udara agar tendangannya dapat mengenai sasaran. Berikutnya di sini ada ilustrasi gambar dari contoh yang kami ambil tadi, yang dimana kami mengambil gambar orang yang sedang menendang bola. Di sini bisa kita lihat garis yang hitam ini merupakan lintasan asli dari bola yang ditendang oleh orang ini. Sedangkan garis yang oranye ini merupakan lintasan dengan gaya hambatan udara. Begitu juga dengan garis yang biru merupakan lintasan dengan gaya hambatan udara. Di sini bisa kita lihat pada garis oranye ini, ketika lintasan dengan gaya hambatan udara, maka jaraknya akan lebih pendek daripada lintasan aslinya. Sedangkan pada garis biru ini, lintasan dengan gaya hambatan udara, jaraknya lebih panjang daripada garis aslinya. Jadi bisa kita simpulkan, ketika ada gaya hambatan udara, bisa jadi jarak dari lintasan aslinya lebih pendek, ataupun bisa jadi jarak dari lintasan aslinya bisa jadi lebih panjang. Mungkin hanya itu dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya mengenai dinamika proyektil dan ilustrasinya pada gambar. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai komponen gaya pada kasus. Nah, di mana untuk komponen gaya pada kasus ini ada dua komponen. Yang pertama adalah gaya gravitasi atau Fg. Nah, untuk Fg ini rumusnya adalah M kali G, di mana M pada rumus ini adalah massa dan G adalah percepatan gravitasi. Karena G adalah percepatan, maka G adalah turunan kedua terhadap waktu T. Sehingga di sini untuk G sama dengan D kuadrat Y per dt kuadrat, atau turunan kedua Y terhadap T. Nah, di sini selanjutnya kita substitusi G ke F. Sehingga di sini untuk Fg-nya sama dengan M D kuadrat Y per dt kuadrat, atau M dikali dengan turunan kedua dari Y terhadap T. Nah, di sini kita anggap arah percepatan G itu berlawanan dengan arah sumbu Y atau ke atas. Maka untuk Fg-nya sama dengan min M D kuadrat Y per dt kuadrat, atau min M dikali dengan turunan kedua Y terhadap T. Nah, komponen yang berikutnya ada gaya hambatan udara atau Fd, di mana untuk Fd ini berbanding lurus terhadap kecepatan. Nah, besarnya Fd yang berbanding lurus dengan kecepatan bergantung pada beberapa hal.
Yang pertama itu adalah kecepatan benda yang relatif terhadap udara atau disimbolkan dengan V. Kedua itu adalah karakteristik medium udara seperti kerapatan. Ketiga adalah bentuk dan luas penampang benda. Nah, di mana untuk secara umum FD ini dapat dinyatakan sebagai min 1/2 dikali CD dikali rho dikali A dikali V. Di mana untuk FD ini juga dapat disederhanakan menjadi min K dikali V. Di mana juga untuk CD ini koefisien drag perhambatan ya bergantung pada bentuk aerodinamis benda. Untuk rho-nya merupakan kerapatan udara, A-nya adalah luas penampang benda terhadap arah gerak. Nah, selanjutnya untuk P ada kecepatan benda relatif terhadap udara yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir K yaitu konstanta hambatan udara, di mana bergantung pada bentuk dan massa objektif serta sifat medium udara. Mungkin itu aja ya penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya yaitu penurunan pemodelan persamaan diferensial akan dijelaskan oleh rekan kelompok kami. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu untuk penurunan pemodelan persamaan diferensial. Menurut hukum Newton kedua berbunyi sigma F sama dengan M kali A, atau jumlah semua gaya itu sama dengan massa kali percepatan. Dimana dari kasus dinamika proyektil atau saat kita menendang bola hanya dipengaruhi oleh dua gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya hambatan udara ya, sama dengan massa kali percepatan. Atau dapat kita tulis dalam bentuk seperti ini ya. Ini menjadi luas kiri, di sini menjadi luas kanan, atau luas kanan menjadi luas kiri. Ini sama aja ya artinya. Nah, di mana A itu adalah percepatan dari benda. Nah, untuk komponen horizontal kita di sini memperoleh dua ya. Kalau kita bagi untuk pemodelan PD-nya ada dua, yaitu komponen horizontal itu untuk X dan komponen vertikal nanti yang untuk Y. Untuk komponen horizontal sendiri itu, komponen horizontal hanya dipengaruhi oleh gaya hambatan udara, di mana artinya itu gaya gravitasinya itu hanya sama dengan 0. Sehingga nanti MA ini kita substitusi tadi persamaan yang kita dapat, MA sama dengan FG ditambah FD, di mana FG-nya sama dengan 0. Kita substitusi MA. Ya, ini A-nya itu suatu percepatan suatu benda ya. Atau dapat kita tulis adalah turunan kedua dari jarak terhadap waktu. Sama dengan 0. FG-nya 0 ditambah FD-nya itu kan negatif KV. Di mana V itu adalah percepatan, bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini ya. Dx kuadrat sama dengan K per M dikali dx per dt ya. Dx per dt ini adalah kecepatan. Oke. Nah, selanjutnya untuk komponen vertikal ya. Untuk kali ini komponen vertikal itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan hambatan udara, sehingga jika kita substitusi Fg dan Fd tadi, kita peroleh M dikali A, ini A-nya D kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan Fg-nya itu kan negatif Mg dikurang D-nya Kv. Atau kita dapat menulisnya dalam bentuk ini merupakan bentuk PD yang tak homogen ya, karena ada suatu suku yang tidak mengandung Y atau turunannya ya. Nah, jika kita mau menyelesaikan PD ini, nanti kita akan menggunakan kondisi awal
Nah, posisi awal untuk X0 itu sama dengan 0 dan Y0 itu sama dengan H atau ketinggian awalnya. Ini untuk Y0 ya. Kemudian untuk kecepatan awal itu untuk yang Vx0 itu sama dengan V0 cos theta. Sedangkan untuk yang komponen vertikal atau Vy0 itu sama dengan V0 sin theta. Cuman perbedaannya di cos dan sin ya. Nah, di mana theta itu adalah sebagai sudut peluncuran. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih untuk pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi dengan contoh kasus. Contoh kasus di sini yaitu sebuah meriam dengan peluru bermassa 5 kg ditembakkan dengan kecepatan awal 100 meter per second pada sudut elevasi 30 derajat. Jika hambatan udara 0,2 kg per second yang sebanding dengan kecepatan dan percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, maka tentukan di sini yang pertama persamaan gerak untuk posisi horizontal X dan vertikal Y. Yang kedua, berapa posisi peluru dalam koordinat X, Y setelah 5 second atau 5 detik. Di sini untuk penyelesaiannya kita tulis dulu yang perlu diketahui dari soalnya, yaitu massa peluru M sama dengan 5 kg, kecepatan awal V0 sama dengan 100 meter per second, sudut penembakan theta sama dengan 30 derajat, koefisien hambatan udara K sama dengan 0,2 kg per second. Untuk gravitasi G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Sekarang kita sudah siap untuk menjawab pertanyaan pertama dari soal. Yaitu di sini untuk persamaan gerak dari posisi horizontal dan vertikal. Sini untuk yang horizontal terlebih dahulu, persamaan diferensialnya yaitu seperti yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, bahwa di sini untuk persamaan diferensial yang horizontal yaitu orde 2 homogen. Sini turunan kedua X terhadap T ditambah K per M turunan pertama X terhadap T sama dengan 0. Sehingga di sini kita sederhanakan dan kita substitusi untuk K per M-nya. Di sini kita dapatkan X double aksen ditambah 0,2 per 5 X aksen sama dengan 0. Sini persamaan bantu yang kita dapatkan ialah R kuadrat ditambah 0,2 per 5 R sama dengan 0. Sehingga R1 sama dengan 0 dan R2 sama dengan negatif 0,2 per 5. Maka solusi umum PD tersebut ialah XT sama dengan C1 ditambah C2 E pangkat negatif 0,2 per 5T. Nah, untuk menentukan C1 dan C2, di sini kita gunakan kondisi awal, yaitu T sama dengan 0. Maka X0 sama dengan 0 dan turunan pertama X terhadap T sama dengan Vx0 sama dengan V0 cos theta. Di sini maka turunan pertama dari solusi umum yang sudah kita dapatkan yaitu negatif 0,2 per 5 C2 E pangkat negatif 0,2 per 5T. Lalu substitusi kondisi awal T sama dengan 0 ke PD. Sehingga X0 sama dengan 0. Sehingga di sini kita dapatkan C1 ditambah C2 sama dengan 0. Terus C1 sama dengan negatif C2. Ini akan menjadi persamaan pertama kita. Lalu turunan X terhadap T, turunan pertama X terhadap T sama dengan Vx0. Kita dapat turunannya negatif 0,2 per 5 C2 sama dengan Vx0. Sehingga kita dapatkan C2 sama dengan negatif 5 per
0,2 Vx0 menjadi persamaan kedua kita. Substitusi persamaan 1 dan persamaan 2 ke xt atau solusi umum yang sudah kita dapatkan tadi, maka didapatkan solusi atau persamaan gerak horizontalnya, yaitu langsung saja di sini xt sama dengan 5 per 0,2 Vx0 dikali 1 dikurang E pangkat negatif 0,2 per 5 T. Ini menjadi persamaan gerak untuk yang horizontal. Baik, tadi setelah kita mencari persamaan yang horizontal, sekarang tinggal kita mencari persamaan gerak yang vertikal. Di sini untuk persamaan diferensialnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, di sini untuk persamaan diferensial yang vertikal yaitu orde 2 tak homogen. Di sini untuk persamaannya, turunan kedua Y terhadap T ditambah K per M, turunan pertama Y terhadap T ditambah gravitasi sama dengan 0. Jadi di sini untuk yang vertikal dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, sehingga di sini kita substitusi dan sederhanakan menjadi Y double aksen ditambah 0,2 per 5 Y aksen ditambah 9,8 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan persamaan bantunya R kuadrat ditambah 0,2 per 5 R sama dengan 0. Yang kita tahu sebelumnya ini sama seperti yang kita mencari yang horizontal. Sehingga kita dapatkan langsung R1 sama dengan 0, R2 sama dengan negatif 0,2 per 5 di sini, sehingga kita dapatkan solusi umum PD homogennya ataupun YH-nya sama seperti yang horizontal, yaitu YH-nya C1 ditambah C2 E pangkat negatif 0,2 per 5 T. Nah, karena di sini PD tak homogen, jadi setelah kita mencari YH, kita mencari YP. Baru kita jumlahkan keduanya untuk mendapatkan solusi. Jadi di sini untuk mencari YP-nya kita misalkan YP sama dengan AT. Di sini Y aksen P sama dengan A dan Y double aksen P sama dengan 0. Kita substitusi ke PD, maka diperoleh 0 ditambah 0,2 per 5 A plus 9,8 sama dengan 0. Kita dapatkan di sini A sama dengan negatif 245. Maka di sini YP-nya kita dapatkan sama dengan negatif 245 T. Sehingga di sini YT-nya, yaitu tinggal kita menjumlahkan YH ditambah YP. Di sini kita dapatkan C1 ditambah C2 E pangkat negatif 0,2 per 5 T dikurang 245 T. Nah, di sini tinggal kita menggunakan metode yang sama seperti yang horizontal tadi, yaitu dengan kondisi awal T sama dengan 0. Sehingga kita di sini mencari turunan pertama dari solusi yang di atas, yaitu turunan pertama Y terhadap T sama dengan negatif 0,2 per 5 C2 E pangkat negatif 0,2 per 5 T dikurang 245. Selanjutnya di sini kita tinggal substitusi kondisi awal ke PD, yaitu Y0 sama dengan 0 sehingga C1 ditambah C2 sama dengan 0. Kita dapatkan C1 sama dengan negatif C2 sebagai persamaan pertama kita. Lalu di sini untuk turunan pertama terhadap
turunan pertama Y terhadap T sama dengan VY 0, sehingga untuk turunan pertama kita dapatkan negatif 0,2 per 5 C2 dikurang 245 sama dengan VY 0, sehingga kita dapatkan C2 sama dengan negatif 5 per 0,2 dikali VY 0 ditambah 245 sebagai persamaan kedua kita. Nah, di sini untuk mencari C1-nya kita tinggal substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Sehingga kita dapatkan C1 sama dengan 5 per 0,2 dikali VY 0 ditambah 245 sebagai persamaan ketiga kita. Nah, jadi di sini untuk mendapatkan solusinya ataupun persamaan gerak vertikalnya, kita tinggal substitusi persamaan 2 dan 3 ke YT atau solusi umum yang sudah kita dapatkan tadi. Maka didapatkan solusi, saya langsung saja ke hasilnya, yaitu YT sama dengan 25 dikali VY0 ditambah 245, lalu dikali lagi 1 dikurang E pangkat negatif 0,2 per 5T, lalu dikurang 245T. Ini menjadi persamaan gerak vertikal yang ditanya oleh soalnya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk yang pertanyaan pertama pada soal. Mungkin untuk pertanyaan kedua bisa dijawab atau dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya persilahkan. Baiklah, kita akan bahas contoh kasus kedua, yaitu maka T sama dengan 5S, komponen kecepatan awal sama dengan Vx, 0 sama dengan V0 cos theta sama dengan 100 cos 30 derajat, sama dengan 100 dikali akar 3 per 2, sama dengan 50 akar 3, sama dengan Vy0 sama dengan V0 sin theta sama dengan 100 sin 30 derajat, sama dengan 100 dikali 1 per 2, sama dengan 50. Substitusikan nilai Vx0 dan Vy0 ke persamaan gerak horizontal dan vertikal. Nah, ini tadi soalnya adalah berapa posisi peluru dalam koordinat X, Y setelah 5 second. Terus kita substitusikan secara horizontal dulu. Itu substitusi nilai Vx0 ke persamaan Xt. Xt sama dengan 5 per 0,2 Vx 0 buka kurung 1 dikurangi E pangkat min 0,2 per 5T. X5 sama dengan 25 dikali 50 akar 3 buka kurung 1 min E pangkat min 0,2 per 5 kali 5 tutup kurung X5 sama dengan 1250 akar 3 dalam kurung 1 dikurangi 0,8187 X5 sama dengan 25 dikali dalam kurung 0,181269 X5 sama dengan 392,517 meter. Untuk yang vertikal, kita substitusikan nilai Vx0 ke persamaan YT. YT sama dengan 25 dalam kurung Vy 0 plus 245 kali dalam kurung 1 min E pangkat min 0,2 per 5T kurung kurangi 245T. Y5 sama dengan 25 dalam kurung 50 ditambah 245 buka kurung 1 min E pangkat min 0,2 per 5 kali 5 tutup kurung dikurangi 245 dikali 5. Y5 sama dengan 7375 dikali 0,181269 dikurangi 1225 sama dengan 1336,858875 dikurangi 12225. Maka hasilnya 111,858875 meter. Jadi kesimpulannya yaitu posisi peluru saat 5 detik adalah X, Y sama dengan 392,517 meter dan yang untuk horizontalnya dan yang vertikalnya yaitu 111,858875 meter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.